Ada seseorang yang ingin kembali padamu, guys. Dia menyesal mungkin karena telah pergi darimu, Ci. Atau penasaran karena kamu tolak atau kamu usir dari hidupmu. Intinya pengen balik ke kamu, tapi terlalu gengsi untuk melakukannya, ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang ingin kembali kepadamu tapi gengsi untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Mei 2024 ya guys. Oke. Ada seseorang yang ingin kembali padamu, guys. Dia menyesal mungkin karena telah pergi darimu, Ci. Atau penasaran karena kamu tolak atau kamu usir dari hidupmu. Intinya pengen balik ke kamu, tapi terlalu gengsi untuk melakukannya, ya. Kita akan segera lihat bagaimana keadaan dia saat ini. Sedih berarti ya, guys. The Moon ada Pisces di sini. Bisa jadi kamu adalah seorang Pisces atau orang yang lagi gengsi balik ke kamu ini. Zodiaknya Pisces. Maybe, oke, tidak harus. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa tahu keadaan dia dan kemudian dapat gambaran kira-kira apa yang harus kamu lakukan ya. Bisa jadi kan guys kamu ini pengen dia kembali juga, bisa jadi kamu pengen jangan sampai kamu kembali lagi ke dalam hidupku. Ini kan general reading, energi banyak orang begitu, dan kamu nanti bisa menentukan sikap atau tahu harus melakukan apa berkaitan dengan ini orang yang pengen kembali ke kamu tapi masih gengsi. Karena ada kemungkinan gengsinya akan segera hilang lalu dia segera kembali ke kamu. Atau ada kemungkinan gengsinya masih akan tetap dia pertahankan sehingga kembalinya ke kamu tertunda dulu, yes? Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin. Oke, dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Artinya tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untukmu, oke? Kalau oke, biar kita mulai nih guys. Oke nggak? Ace of Cups, siapa punya energi nih? Yang satu The Moon, yang satu Ace of Cups. Aduh, drama itu guys. Kita mulai dari Oracle dulu ya. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang ingin kembali kepadamu tapi gengsi di bulan Mei 2024. Walaupun deck ini tipis guys, tapi pesan itu ada di sini ya. Iya satu ya. Kalau dua aku nggak ngambil gitu loh. Tertutup guys, baunya Pisces ya. Oke. Seek the symbol, kemudian and find the meaning. Seek the symbol and find the meaning. Angka 35, master number 8 berarti. Iya kan? 3 tambah 5 8 ya. Oke, berarti master number 8 itu kan infinite, tidak terhingga. Mungkin angka 8 penting bagimu, atau angka 35 atau 3 dan 5. Oke, yang pasti katanya ini akan berkaitan dengan simbol-simbol guys, synchronicity, kemudian ada angka-angka berurut, sequence number, 111, 222, 333, 1111, 22222, begitu-begitu ya, 12 12, 13 13, 14 14. Itu akan sering sekali kamu lihat katanya di bulan Mei ini ya. Dan itu akan mengingatkan kamu tentang dia. Itulah dia guys, cirinya bahwa ini orang pengen kembali ke kamu tapi masih gengsi. Because there are so many sign katanya the universe sent to you. Please pay attention. Oke. Ini akan ribet biasanya guys kalau kita udah mulai cerita tentang synchronicity atau repeated number atau macam-macam lah ya, yang akan bikin orang overthinking. Jangan-jangan ini pertanda jelek, jangan-jangan ini pertanda bagus, jangan-jangan. Ciri-cirinya gampang aja guys, listen to your heart. Ya, ketika kamu melihat angka itu, kamu senang nggak? Ketika kamu melihat itu angka, kamu sedih nggak? Ketika kamu melihat itu angka atau synchronicity tersebut, bagaimana perasaanmu? That's the sign. Ya, that's the sign. Terus
Apakah kamu suka dengan perasaanmu tersebut? Kalau kamu nggak suka, alihkan ke yang kamu suka. Karena semua synchronicity atau repeated number istilahnya itu bilang bahwa kamu itu sedang di frekuensi yang bagus untuk memanifestasi ya. Align with the universe frequency to manifest. Be careful with what you want and what you think. Misalnya begini guys, kamu melihat angka 111 dan kemudian tiba-tiba hati kamu sedih banget. Kamu teringat dia, hati kamu sedih. Kamu gak suka dengan perasaan sedih. Kira-kira perasaan seperti apa yang kamu inginkan? Aku mah pengennya senang supaya aku tidak mengingat dia lagi, Ray. Maka fokuslah ke perasaan senang supaya kamu tidak melihat dia lagi. Maka nanti pelan-pelan kamu akan memanifestasi dirimu ke situasi yang kamu inginkan ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kamu rasakan dan kemudian observe yang kamu rasakan itu yang kamu sukai atau tidak. Kalau yang kamu sukai, nurture, kasih makan yang kamu sukai tersebut. Kalau misalnya kayak perasaan nyaman, enak banget deh bayangin dia gitu, kasih makan terus guys, kasih makan. Kasih makannya misalnya maybe with song, kamu mungkin punya lagu kenangan bersama dengan dia dan lagu itu bikin kamu senang, silakan play that song, terus kasih makan sampai rasanya itu enak banget. Nanti pelan-pelan kamu akan create yourself to that situation. Ya itu aja sih guys. Ya jangan usah cari-cari di Google bla 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 segala macam, capek lu. Karena 10 sumber 10 informasi yang berbeda tentang pengertian 111, 222, 333, 444. Capek lu nyariinnya. Belum lagi kalau lu dapatnya dari sumber yang tidak valid. Habis deh. Kayak aku pernah lihat ada 11 gitu ya. What's the meaning of 11 dan kemudian ada yang komen pada orang luar loh guys. Setiap kali aku melihat angka 11 ada yang mati katanya. Bayangkan kalau kamu baca itu dan kemudian kamu gampang banget ke distract pikirannya. Siapa nih yang mau mati? Anggota keluarga gua mau mati, kucing gua mau mati, anjing gua mau mati. Apa yang kamu pikirkan inline? Ada yang mati guys. Terjadi ada yang mati. Kenapa? Karena kamu adopsi pola pikir dia. You don't need to adopt any other human a way of thinking. Create your way of thinking. Karena gratis guys. Kamu berhak untuk menciptakan pola pikirmu. Kamu bisa tidak menerima pola pikir orang. Because you want to manifest something just like you want, iya gak? Kamu kan pengen memanifestasi sesuatu seperti yang kamu inginkan. Kenapa memikirkan orang lain? Kenapa bertanya ke Google? Create aja apa yang mau kamu ciptakan dari angka atau repeated number, synchronicity yang kamu lihat tersebut. Apa yang mau kamu inginkan? Mobil baru? Yes, feel the new car. Gratis kan? Gratis. Emang ada gitu hukumnya guys, undang-undangnya yang dicap oleh semua otoritas di seluruh dunia ini yang mengatakan bahwa kalau lihat 1111 ada yang mati? Nggak ada. But that person distract your mind, sehingga kamu memikirkan siapa yang mati. Ada dong yang mati jadinya. Karena kamu kan lagi di frekuensi manifestasi. Kalau udah melihat angka-angka seperti itu in line with the universe vibes. Don't looking for Google apa artinya 777. Kalau kayak aku 777 guys, uang. Aku langsung aja. Kalau kita cek di Google 777 itu transformation, big transformation in life ya, kayak spiritual awakening, repeated spiritual awakening yang terjadi berkali-kali. Itu 7777 sebenarnya. Kalau kita lihat di Google banyak versinya banyak. No, I don't want that. I want money. Dan kemudian aku bisa rasakan, money datang. Because what? That's the frequency of manifestation. I think money, I want money, I create money in the future. 7777 is number of money for me. Kalau kamu mau tiru silakan. Tapi yang pasti jangan pernah melihat yang negatif guys dari pikiran orang. Sampah di otak orang banyak. Jangan kamu adopsi. 111, kalau aku melihat itu artinya hubunganku akan berakhir. Ada yang kayak gitu aku baca di TikTok itu, kalau di scroll gue cuman ketawa doang gitu ngelihatnya ya. Mungkin dulu kalau di masa-masa gue belum mengerti tentang synchronicity seperti apa, gue tuh akan langsung ketakutan guys. Jangan-jangan ini tuh artinya. Itu dia artinya memang you need to create something. You are the creator ya. Jadi jangan mengikuti atau mengadopsi pola pikir orang. Ciptakan pola pikirmu sendiri seperti yang kamu inginkan. Orang-orang punya banyak pendapat dan cara mereka berpikir berbeda-beda, tapi tidak ada yang bisa bilang bahwa that's the, apa itu istilahnya, baku ya, peraturan baku tentang synchronicity, itulah artinya. No.
Kalau kalian melihat kayak Doreen Virtue atau siapapun itu guys yang sumber-sumber valid, itu akan netral. Isi 222, your wish come true. 333, your wish is on the way. 444, angel, 4 archangel is around you. Model-model begitu itu semua netral, tapi semuanya positif. You can take that. Misalnya kalau untuk belajar begitu, untuk memanifestasi, kamu bisa pakai itu. Tapi kalau aku lebih suka langsung specific to the point. I see 444. Apa ini yang aku pengen manifestasikan? Itu yang dipikir, pak, langsung dapat. Kayak 4 angels, 4 archangels are around you. Itulah ya 444 artinya. What for? Ngapain lu keempat archangel, Michael, Raphael, Uriel sama apa satu lagi? Bukan Gabriel, bukan Jibril. Ada tuh 4 yang menjaga itu. Ngapain lu di sini? Itu kan pertanyaan, guys. Kalau kita mau memanifestasi, ada 4 archangel, katanya penghulu malaikat di sekitarmu. Kalau kamu melihat 4 itu berkepanjangan begitu, atau sinkron, lu nggak nanya gitu, ngapain sih mereka di samping gua? Nah, daripada lu ngikutin yang disebutkan tadi, yang di Google itu tentang 4 adalah malaikat, 4 penghulu malaikat sedang berkeliling di dekatmu, bilang aja keempat penghulu malaikat ini lagi membantu aku keluar dari masalahku. Langsung pikirkan masalahmu apa saat itu. Jadi angel itu, 4 archangels itu akan kamu manifestasikan membantu kamu keluar dari masalahmu. That's the manifestation. Ya, jadi jangan berpikir ini pakem, aku harus cek Google apa artinya dan kemudian kamu belajar dari pola pikir orang. No, you create ya, because you are the master of yourself. Oke. Panjang lebar gue bicarakan ini kaitannya dengan synchronicity. Kalau the Almighty katakan the archangels, kalau the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang ingin kembali kepadamu tapi gengsi, halu kamu. It's like cliche guys. Banyak banget orang yang pengen kembali ke situasi tertentu, kembali ke orang tertentu, but they don't do anything. Ya, jadi kita nggak akan membahas ini orang berlama-lama. Buat apa? Nggak penting. Yang kita bahas itu orang yang berani guys, ya nggak? Orang yang siap dengan resiko, orang yang berani menghadapi resiko, orang yang akan menaklukkan egonya, orang yang akan menaklukkan gengsinya yang tinggi. Kalau orang yang gengsi-gengsian buat apa guys? Balik kok, Knight of Wands. Sange lagi baliknya. Page of Cups, Knight of Cups, minta maaf. Page of Cups itu friendship, pertemanan, friend zone ya. There is emotion, tapi tidak besar, tidak intens, nggak strong. Biar nanti kamu tahu ya. Kan ini orang aku lihat balik. Berarti dia berhasil mengalahkan gengsinya, atau bisa jadi gengsinya itu yang membuat Page of Cups ini datang. Because the Page of Cups is minor arcana, bikinan manusia. Jadi datangnya dalam bentuk hai, apa kabar? Lama ya nggak kelihatan, nggak jelas maunya apa. Lihat di atas Page of Cups ini, Knight of Cups. I'm sorry. Ini permintaan maaf. Kalau bukan permintaan maaf, offering something related to emotion, berarti ada perasaan. Page dan Knight lebih tinggi Knight. Ini prajurit, ini kacung. Munculnya sebagai kacung, ngakunya prajurit karena dia miring. Be careful with this person. Selain egonya tinggi, personalitinya gak jelas. Yang jelas dia pengen approaching, get closer to you sebelum 31 Mei 2024. Fokus, the Queen of Swords. Ini seperti melihat kamu full guarded ya, kayak menjaga dirimu betul-betul gitu, kayak kamu itu berbahaya untuk didekati. Dia tuh nggak bisa ngebaca kamu seperti apa, dia tuh nggak bisa membayangkan kira-kira responmu akan seperti apa. That's why the Queen of Swords muncul di sini. Kalau nanti responmu A, dia akan langsung ubah metode approaching pendekatannya jadi A.
Kalau responmu B, dia akan mengubah metode pendekatannya jadi B. Kalau responmu C, dia akan mengubah metode pendekatannya C sampai Z. That's why dari awal aku bilang ini personality-nya gak jelas. Gak jelas maunya apa. Ketika dia nanti balik ke kamu, jangan pernah berharap atau memikirkan bahwa ini orang sudah clear tujuannya apa kembali ke kamu. It's like cek ombak. Justice. Ini tentang decision should be made. Harus dibuat, keputusan harus dibuat. Keputusan apa? Yang berkaitan dengan Page of Cups dan Knight of Cups. Ini berkaitan dengan perasaan ya guys. Fokus target it doesn't real. Ini dia tidak bisa baca dari sisi kamu. Keputusan pun dia tidak bisa bikin dari sisi dirinya atau dari sisi kamu. Ke kamunya dia gak tahu harus berbuat apa. The third proof bahwa ini orang lagi-lagi gak jelas maunya apa. Oke? Tapi pengen kembali ke kamu. Kenapa bisa begitu, Ray? Satu aja sih jawabannya guys. You are so magnetic. Berarti keren banget kamu. Kalau laki-laki kamu ganteng banget berarti. Karismatik. Kalau kamu perempuan cantik banget berarti. Prima donna. There's something in you that this person want to approach, but this person cannot handle you well. Kayak akan nyampe-nyampein kamu aja. Kayak bikin repot dirimu. Look at this crown guys. Crown itu mahkotanya si perempuan ini. Dan lihat yang di sebelahnya ada siapa? Macan. Halo Leo. Kayak singa betina ini guys aku lihat. Atau kayak lioness ya, singa betina. Libra. Kayak honor, respect yang ada dari sisi dirimu, kehormatan dan berharga. Itu makanya nih orang menurunkan dirinya ke Page atau ke Knight of Cups, atau memilih dirinya sebagai Page kacung atau Knight of Cups panglima prajurit untuk mendekati dirimu. And you are still queen. Apapun jenis kelaminmu ya guys, kamu bisa laki-laki, berarti yang mendekati kamu ini adalah perempuan yang vibes-nya lebih rendah darimu. Atau kalau kamu adalah perempuan yang mau mendekati kamu ini adalah laki-laki yang vibes-nya lebih rendah darimu. Or whatever, laki-laki, perempuan, gak masalah. Yang jelas yang mau mendekat ini frekuensinya atau vibes-nya lebih rendah darimu, because this person doesn't know what they want. Dan bukan urusanmu guys untuk memperjelas ke mereka apa yang mereka inginkan. Because you are sitting here pasif, kayak kebingungan nantinya. Tapi ini orang pernah ada urusan sama kamu, aku lihat. Kayak ada harapan yang dijaga supaya tetap hidup. Sering kepikiran kangen sama kamu di masa lalu ketika ada masa-masa perpisahan atau kalian gak berurusan. Because the Page of Wands di recent past, dia yang gak pengen cut off 100% dari kamu. Kalian tahu maksudnya ini apa? Setelah nyetor muka, pergi lagi. Dari awal I don't like this person. Seperti ngotor-ngotorin energimu, buang-buang waktumu, bikin kamu pusing. Pusing kamu bukan pusing yang menghancurkan guys, kayak kebingungan ngapain sih ini orang gitu. Karena gak lama sesudah itu dia akan out lagi. Berarti sebelum tanggal 31 Mei pun dia muncul, dia akan pergi lagi. Dan ini akan terjadi berkali-kali kayaknya guys. Virgo. Sebenarnya ini orang need to do something ya guys, kayak kontemplasi, mengingat kembali, memikirkan kembali perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Bukannya malah mendekati kamu, tapi kayak mencoba untuk mendapatkan insight. Apa yang sebenarnya dia inginkan, apa yang akan dia lakukan kepadamu, bagaimana plannya mengenai kalian berdua. Itu yang harus dia lakukan saat ini sebenarnya. Artinya menjauh dari kamu. Tapi ketika ada orang yang keluar dari hermit energy, muncul dalam bentuk knight, itu biasanya karena menghindar belajar. Karena bapak hermit ini ngajarin orang. Dan dalam masa belajar dia tidak boleh ada di dekatmu. Harus sendirian, dia gak mau belajar.
Dia males dengan yang ribet-ribet, gak mau ngerjain tugas, gak mau tanda tangan absen. Karena hermit ini kejam guys dalam hal mengajari. Itu yang membuat dia selalu gak tahu mau ngapain ketika mendekat dengan kamu. Karena hermit ini mau ngajarin, ini yang harus kamu lakukan ke dia. Gak mau belajar, males, ribet. Hermit ini mungkin bilang, this is what you need to do with that person. Orang yang sedang kamu pikirkan ini ke dia tentunya. Kamu harus datangi dia, kamu harus minta maaf. Ih males minta maaf, ribet, gengsi. Kabur dari kelasnya si hermit ini. Makanya datang, hai apa kabar, tapi gak pernah ngomong I'm sorry. Setelah kamu kebingungan, kenapa ini orang datang lagi, dia pun ikut bingung, kenapa responmu begitu, out lagi. Air of Cups ini entah kemana guys, tidak mengarah ke hermit. Bisa jadi nanti dia balik ke hermit ini lagi. Ini yang harus kamu lakukan sama dia. Kamu harus minta maaf, sesudah itu kamu harus begini. Ih gak mau ribet, apalagi ada baunya komitmen, gak mau, malas gitu. Kabur lagi dari kelas si hermit ini. Muncul lagi ke kamu, halo apa kabar, iya, ngapain, kabur lagi karena gak tahu mau ngapain. Gimana caranya supaya on dan off tidak terjadi? Gimana caranya supaya orang tidak datang dan pergi sesuka hatinya dari hidupmu? Ketika dia pergi, jangan kasih datang lagi guys. Tutup pintumu, gembok dan kasih palangnya. Semua yang pergi tidak akan bisa kembali kalau pintu tertutup. This is not a good energy for you. Even beberapa di antara kalian akan menyukainya, but this is not good. Because this person doesn't know what they wanna do to you. Hanya akan buang-buang waktumu saja. Oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di kabar dia yang ingin kembali padamu tapi gengsi untuk bulan Mei 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.